Warmadewa University is one of the biggest Indonesian private universities in Bali. Warmadewa derives from the name of a dynasty of Bali Kingdom that was proposed by the governor of Bali at that time, Professor Ide Bagus Mantra, as a symbol of respect to the King of Bali, Sri Kesari Warmadewa or Dalam Selonding. Founded in 1984, Warmadewa University becomes one of the leading universities in Middle and Eastern Indonesia. Located strategically in the heart of Bali, Warmadewa University has a vision of becoming a high-quality and eco-tourism-based university, as well as having global competitiveness in 2034. It comprises one vocational school, 7 faculties, and a postgraduate school which offers bachelor, master, and doctoral degrees. Warmadewa University is also collaborating with a wide range of institutions, both national and international levels. The collaborations are focusing on 3 main aspects: education, research, and community service. Supported by facilities such as free Wi-Fi, e-library, e-learning system, and comfortable space, Warmadewa University becomes one of a great options to study. Here, students study while enjoying the beautiful island of Bali, its unique culture, and of course, its hospitable people. This atmosphere could encourage students to achieve local, national, and international achievements. Warmadewa University does not only offer academic programs to the students, but also provide opportunities for them to take part in social programs, such as providing health services by conducting PCR tests for COVID-19 in Warmadewa Biomolecular Laboratory, serving the people in need, providing financial support during the hard times, and etc. Please find us on www.warmadewa.ac.id or our social media on Facebook, Instagram, and YouTube. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi pemirsa. Pemanfaatan teknologi informasi di perguruan tinggi mendorong implementasi e-learning. Sebagian besar kampus mulai berbenah menuju kampus digital. Harapannya proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan juga efisien. Selama 1 jam ke depan, saya Adriana Mira akan menemani Anda untuk berbincang membahas Universitas Warmadewa menuju kampus digital. Sudah hadir di Studio 3 narasumber saya saat ini. Yang pertama ada Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Bapak Ana Agung Oka Wisnumurti. Swastiastu, Pak. Ya. Yang kedua, Rektor Universitas Warmadewa, Profesor Dewa Putu Wijana. Selamat pagi, Pak Rektor. Dan yang terakhir, Wakil Rektor 1 Universitas Warmadewa, Bapak Inyoman Kace. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Dan yang akan kita mulai bersama-sama, Bapak. Pembahasan pertama, kita langsung saja. Universitas Warmadewa ini siap menjadi kampus digital. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan pihak kampus untuk mewujudkannya? Mungkin saya mulai dari Pak Ketua Yayasan dulu, Pak Pak Agung, silakan Pak. Terima kasih Mira ya. Iya. Dan pemirsa News TV, jadi hari ini kita bicara tentang Universitas Warmadewa dan kita tahu Universitas Warmadewa adalah salah satu universitas swasta terbesar ya. Di Bali dan bahkan di Indonesia Timur dengan kualifikasi unggul dalam beberapa hal, termasuk juga sertifikasi dari beberapa prodi itu menunjukkan bahwa Universitas Warmadewa tentu sangat siap ya untuk melaksanakan kampus digital. Jadi kesiapan untuk menuju kampus digital ini kita tidak menuju ya, kita sudah menerapkan kampus digital dan langkah-langkah itu kita sudah mulai dari tahun 2014 sebelum pandemi COVID-19 ini. Karena kita sadar bahwa digitalisasi terhadap berbagai macam aspek kehidupan ini menjadi satu keharusan. Di antaranya adalah bagaimana kampus ini bisa menerapkan teknologi informasi secara maksimal
dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Oleh karenanya persiapan yang kita lakukan dari tahun 2014, jadi itu satu tentu dari sarana prasarana yang menunjang terwujudnya kampus digital, apakah itu teknologi informasinya, sistemnya, termasuk juga bagaimana bandwidth internetnya itu harus benar-benar kuat ya, dan itu membutuhkan sumber daya dan sumber dana yang tidak kecil ya. Yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan semua sistem harus online. Jadi sekarang mahasiswa Warmadewa kuliah bisa online, bayar SPP, SDP dan apapun kebutuhan untuk kampus bisa online. Yang ketiga bahkan nilai mereka bisa input dan bisa lihat dari sistem digitalisasi yang kita laksanakan, sehingga hampir 18 tahapan dan proses yang berkaitan dengan pelayanan itu semua sudah online. Jadi mahasiswa dari seluruh Indonesia itu tidak harus ke kampus untuk menyelesaikan sesuatu. Mereka cukup dari rumahnya dan semua sudah bisa terkonek gitu ya. Oleh karenanya ketika COVID-19 kita tidak kaget ketika semua harus WFA, ketika semua harus melalui online, pembatasan sosial dilakukan, dan sistem kita sudah sangat ready untuk menuju ke arah itu. Gitu. Berarti dari sarana sudah siap, infrastruktur sudah siap, apakah sudah dijalankan, sudah mulai dijalankan? Sejak pandemi COVID sudah berjalan, pasti ada kendala dari mau itu kesiapan mahasiswanya, atau dari Bapak tadi bilang jaringan, bandwidth. Mungkin Pak Rektor bisa dijelaskan apa yang kendala sudah dihadapi dan sudah berhasil dilewati selama percobaan ini, Pak? Sebetulnya kesadaran kita akan pentingnya digitalisasi itu sudah tidak lama. Seperti Pak Ketua Yayasan katakan, sejak 2014 dimulai pada saat kita namanya Health Project for Education Quality. Jadi dari Bank Dunia kita dapatkan dana 15 miliar kalau tidak salah. Nah mulai saat itu kita mulai men-split dan untuk membuat sistem karena kita yakin sekali bahwa pelayanan yang baik adalah pelayanan yang cepat dan tepat. Itu hanya bisa kita lakukan kalau seluruh pelayanan itu berbasis IT. Nah semenjak itulah kita terus berkembang. Apa yang kita susun yang awalnya kita mempunyai sistem informasi manajemen terpadu dengan 5 sistem saja, sekarang sudah berkembang sedemikian pesatnya menjadi 11 sistem. Banyak sekali pelayanan-pelayanan yang penting, terutama di bidang pendidikan, kita sudah online. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Ketua Yayasan tadi, benar sekali bahwa mahasiswa kita sekarang dari manapun dia bisa mengakses Universitas Warmadewa karena sebagian besar pelayanan sudah online. Jadi saya kira masalah, nah terutama di bidang pendidikan, sebelum COVID-19 pun kita sudah terapkan apa yang kita sebut sebagai hybrid teaching. Jadi sebagian kuliah itu online, sebagian lagi offline. Jadi pengalaman itu membuat kita lebih gampang setelah kita menghadapi COVID-19 pandemic. Jadi pada saat itu kita sudah mempersiapkan apa yang kita sebut sebagai learning management system berbasis Moodle namanya. Moodle ya. Nah, inilah yang kita pergunakan sebagai pendukung di dalam proses pembelajaran. Tentu karena ini sesuatu yang baru, tentu pasti ada kendalanya. Ada kendalanya, Pak ya. Nah. Kendala kita akan bahas nanti. Sistem sarana sudah siap. Ya. Artinya masih ada kesiapan mahasiswa yang belum terjawab. Mungkin nanti Pak Wakil bisa jawab. Sekarang kita akan break sebentar. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik, kembali lagi bersama saya Adriana Mira dan 3 narasumber saya. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Bapak Ana Agung Oka Wisnumurti, Rektor Unwar Profesor Dewa Putu Wijana, dan Wakil Rektor 1 Universitas Warmadewa, Bapak Nyoman Kace. Menjawab pertanyaan saya tadi, Prof, bagaimana dengan kesiapan mahasiswa Unwar menggunakan sistem pembelajaran yang serba digital? Tentunya mahasiswa sudah bersiap-siap ya untuk menuju atau melaksanakan yang namanya sistem digital yang Universitas Warmadewa sudah siapkan. Kira-kira kalau tadi masih ada yang belum terjawab adalah kendala selama penggunaan sistem. Boleh dijelaskan, Profesor? Oke, terima kasih. Kita
setahun setelah kita melaksanakan full daring, ya, full pembelajaran daring, kita melakukan survei baik di kalangan dosen maupun di kalangan mahasiswa. Hasil survei itu kita menemukan beberapa kendala, ya. Yang pertama yang paling krusial itu kan banyak blank spot yang ada di jauh-jauh gitu untuk mahasiswa yang dari jauh, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses learning management system yang kita terapkan sekarang. Itu dari sudut mahasiswa. Beberapa di antara mereka juga mengatakan alat bantu yang mereka butuhkan itu tidak match itu spesifikasinya itu juga. Nah, di kalangan dosen ini kan sesuatu yang baru. Betul. Ini kan sesuatu yang baru. Banyak juga dosen yang belum mampu melaksanakan atau mempergunakan learning management system itu secara optimal. Jadi variasi cara mereka memberikan pembelajaran itu sangat bervariasi. Mulai dari yang sangat elementer begitu sampai mereka yang sudah advance. Nah, oleh sebab itu kita sudah membuat apa yang kita sebut sebagai center of corner untuk pembelajaran, ya. Ada kita punya satu suatu corner di mana di sana ada dosen-dosen yang sudah mempunyai kualifikasi yang bagus untuk menjalankan. Jadi semua dosen yang belum menguasai penuh apa yang kita sebut sebagai learning management system itu bisa bertanya di sana. Jadi mereka setiap hari siap untuk memberikan pelayanan kepada dosen. Jadi syukurnya sekarang itu ya sudah mulai berjalan dengan baik gitulah. Kita bicara tentang kurikulum ya Pak Wakil Rektor ya. Bagaimana metode pembelajaran dan kurikulum yang akan diterapkan untuk baik itu mahasiswa dan dari pihak dosen juga. Tentang kurikulum ya, yang kita jalankan di Unwar ya, itu sudah menerapkan kurikulum KPT ya, kurikulum pendidikan tinggi ya, sesuai dengan standar Dikti ya dan KKNI ya. Dan sekarang juga sudah kita tambahkan ya, yaitu dengan kurikulum Kampus Merdeka khusus untuk ya prodi S1 ya. Sedangkan prodi S2 itu kan tidak wajib ya. Sehingga dengan demikian implementasi kurikulum ini ya kita lakukan ya, memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa di luar kampus, ya. Baik itu dalam bentuk magang, pertukaran mahasiswa, kemudian juga membangun desa. Dan kebetulan pada tahun ini, tahun 2021 yang lalu ya, dan sekarang masih berjalan, kita lulus ya hibah kurikulum tentang Kampus Merdeka. Baik itu dari segi kurikulum, kemudian implementasi Kampus Merdeka ya, itu sekitar 4 miliar. Itu sudah kita lakukan ya, dan itu memang ternyata ya, jadi pengalaman belajar di luar kelas sangat meningkatkan kompetensi daripada mahasiswa. Terkait dengan LMS ya, kenapa kita menggunakan LMS ya? Yang pertama, pembelajar itu kita akan kendalikan setiap hari ya, semua berbasis digital. Dosen tidak datang pada hari ini, kita akan tahu. Mahasiswa tidak datang juga akan kita tahu ya. Itu kita kendalikan setiap hari ya. Karena mutu daripada pembelajaran ini adalah core-nya sebuah universitas ya. Itu akan mempengaruhi output ya. Kemudian outcome yang selanjutnya dampak secara umum terhadap universitas ya. Jadi output yang kita ukur itu ada beberapa parameter. Yang pertama itu adalah masa studi ya. Yang kedua adalah indeks prestasi ya. Daya saing kita ukur juga ya. Itu melalui tracer ya. Yaitu yang pertama itu adalah ya, masa tunggu. Berapa masa tunggu setelah dia tamat. Itu indikator sebuah PT itu berkualitas. Yang kedua itulah kinerja lulusan. Ya. Kinerja lulusan di user ya. Dari sini akan kita mendapatkan feedback. Tentu itu adalah untuk masukan kurikulum. Karena kurikulum itu setiap saat harus kita review sesuai dengan kebutuhan studi. Itu yang kita lakukan ya. Sehingga sekarang kalau saya melihat sistem yang telah kita implementasikan ini ya, saya dari rumah bisa memantau semua dosen ya. Dan dosen apabila kehadirannya dia kurang dalam diagnosis evaluasi ya,
itu akan diberlakukan oleh sistem. Bahwa kehadirannya kurang. Ya. Sehingga dosen ini merasa terpanggil ya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan evaluasi yang kita lakukan. 1 bulan pertama dia mendapat peringatan. Kemudian UTS juga apabila belum memenuhi standar daripada pertemuan, dia juga akan mendapatkan peringatan. Semua berbasis IT ya, kemudian inputting data dari nilai juga dari manapun boleh dilakukan. Sehingga akuntabilitas, transparansi, validitas ya tentang histori pembelajaran itu sangat bagus ya. Dan dengan aksesibilitas yang tinggi ya. Orang tua pun bisa mengakses. Itu yang kita terapkan. Ya. Sehingga memang betul-betul di Unwar itu saat ini sudah kampus digital. Ya. Kita mempunyai 11 sistem ya. Yang yang semua input, histori dan output itu tentang kegiatan Tridharma itu sudah terakumulasi pada pada sistem kita yang ada 11. Ya. 11 sistem itu apa aja Pak? Boleh dijabarkan? Mungkin yang penting-penting aja. Ya. Yang pertama itu SIM siswa. Ya, Sistem Informasi Manajemen Kemahasiswaan. Dari nilai sampai transkrip akademik. Ya. Yang kedua itu Sistem Informasi Kepegawaian. Histori daripada tugas dan beban dosen ada. Kemudian SIMAK. Informasi akademik semua ada di sana. Baik Pak, kita ada penelpon dulu yang ingin bergabung, juga mungkin ingin bertanya. Silakan. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, Mbak Mira, selamat pagi. Selamat Saya pagi, dari dengan Indonesia, siapa? Dari Badung. Oh, baik, ada pertanyaan yang ingin disampaikan dengan 3 narasumber yang sudah ada di studio. Bapak-bapak, selamat pagi Pak. Mau tanya, ini keren sekali sih Universitas Normadewa ini. Kalau untuk PNB online-nya, apakah sudah dipastikan aman, Pak? Mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya itu misal terjadi downtime atau error login pada saat terakhir daftar, apa masih bisa diterima pendaftaran offline? Begitu. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, apakah PNB itu biayanya tidak dibikin berbeda gelombang-gelombangnya, Pak? Misalnya gelombang pertama itu lebih murah gitu, seperti pembelian tiket konser early bird gitu, Pak. Itu aja sih, Pak. Soalnya anak saya mungkin tertarik salah satu fakultas di Universitas Warmadewa tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Om. Nanti Om. Kita akan langsung ke pertanyaannya. PNB online bagaimana jika ada sistem downtime juga? Apakah bisa tercover? Yang kedua, biaya apakah bisa berbeda kalau early bird, istilahnya kalau duluan pendaftaran ya Pak ya? Bisa dijawab? Ya, mungkin sementara pendaftaran offline pun masih terbuka gitu loh ya. In case misalnya sistem down begitu, ya, mereka sudah ada di kampus, bisa offline juga bisa gitu. Tetap kita layani. Nah, persoalan pendaftaran sampai saat ini policy yang seperti itu belum. Jadi tapi harganya masih sama ya Pak Rektor ya? Sama. Gimana Pak Wakil Rektor, mungkin ada yang ditambahin masalah sistem? Kalau tadi masih bahas 11 sistem yang digunakan, kita baru sebutkan 3. Ya. Kemudian SIM kegiatan. Ya. SIM kegiatan. SIM kegiatan ya, itu akumulasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, nanti connect ke Siapri ya dan Siapti. Data-data itu terkumpul di sana ya. Kemudian SIM surat sudah berbasis digital juga ya. SIM sarana, SIM surat ya, Siapri, Siapti, Silimas ya. Jadi Silimas ini adalah untuk kegiatan Tridharma khususnya penelitian dan pengabdian. Itu database semua penelitian ya. Tetapi ujung-ujungnya semua itu akan larinya ke Siapri dan Siapti ya. Itu adalah database untuk kelembagaan ya. Yang nanti kita kirimkan itu ke Simlitab Dikti, kemudian juga untuk akreditasi ya. Jadi dengan adanya sistem ini tata kelola itu jauh lebih ya,
dalam baik, menerapkan betul. GUG, Good University Government. Ya. Good University Government. Ada 11 sistem yang akhirnya Ya. mempermudah semuanya, Ya. baik dari mahasiswa untuk melihat Ya. dan dosen untuk memantau. Begitu juga dengan Pak Rektor dan Wakil Rektor Ketua Yayasan, walaupun dari jauh bisa memantau. Bisa. Ya, terima kasih yang sudah bergabung tadi, Pak Rektor, Wakil Rektor dan Ketua Yayasan juga masih ada di sini bersama saya. Nanti kita akan bertemu lagi pemirsa, jangan kemana-mana, perbincangan ini semakin menarik. Kita akan segera kembali masih di iNews Bali. Baik pemirsa, kita kembali membahas Universitas Warmadewa menuju kampus digital. Bersama dengan 3 narasumber saya, kita lanjutkan Pak Wakil Rektor tentang sistem. Tadi ada 11, Ya. cuma belum semua bisa disampaikan. Ya. Tentang sistem yang 11 kita lakukan, ya, kelanjutan itu adalah SIM berkas, ya. Sistem informasi pemberkasan. Ya. Jadi itu adalah semua report dan record digital, ya. Itu masuk di SIM berkas, ya. Selanjutnya itu akan semuanya terintegrasi, ya. Ya. Kemudian SIAPTI, ya, itu khusus untuk akreditasi perguruan tinggi, ya. Untuk prodi juga kita buatkan SIAPRI, sistem akreditasi program studi, ya. Sistem ini telah berjalan, ya, tetapi di dalam perjalanan dari menu-menu yang ada terus kita improve, terus kita tingkatkan sehingga aksesnya itu lebih mudah, ya. Dan sistem keuangan yang terakhir. Jadi sistem keuangan update-nya setiap saat, bukan setiap menit, setiap saat, ya. Jadi berapa keuangan yang masuk, tetapi itu diakses oleh stakeholder internal. Ya. Nah, inilah akuntabilitas, berapa uang masuk, ya, sampai saat ini kita tahu, ya. Nah, jadi itulah salah satu akuntabilitas daripada GUG, ya, yang telah dijalankan oleh yayasan dan rektorat. Ya. Jadi dengan adanya sistem-sistem ini, ya, sehingga dengan demikian, ya, tata kelola jauh lebih mudah. Ya. Dengan demikian, efektivitas daripada pengelolaan yang GUG itu akan lebih gampang kita wujudkan. Terkait dengan sistem yang telah kita jalankan khusus untuk mahasiswa, akses orang tua juga diberikan dengan catatan mahasiswa itu memberikan NIM-nya kepada orang tua. Sehingga rekam jejak daripada histori pendidikan anaknya itu akan tahu setiap saat. Nilai itu akan masuk setelah ujian. Proses evaluasi semester selesai 2 minggu. Apabila dosen itu lambat inputting sudah dapat peringatan. Nah, inilah standar-standar yang telah kita jalankan, ya. Sehingga memang betul-betul dengan penerapan ini, ya, pengelolaan Tridharma jauh lebih efisien, efektif, dan validitasnya sangat tinggi. Ya. Dari segi semuanya juga terlihat ini lebih Ya. fleksibel sebagai data dan juga sebagai bukti bahwa Sebagai mahasiswa bukti, ya. ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Ketika menyalahkan dosen juga nggak bisa ya Pak ya. Kalau Dosennya misalnya juga bisa dievaluasi. Ya. Dievaluasi, ya. Mahasiswa juga bisa, Tidak ya. hanya mahasiswa bisa mengevaluasi dosen. begitu juga sebaliknya. Ya, Jadi ada bukti. Jadi itu nyata. kita juga digital, ya, melakukan survei, ya. Dengan asiknya sistem digital yang telah kita jalankan, waktu ini kita melakukan survei, ya. Pilihannya offline apa online. Jelas itu yang memilih offline itu 2.700 Ya. dari 12.700 mahasiswa. Mereka itu sudah hasil online. Tetapi ada kebijakan Pak Rektor, ya, yang menyangkut psikomotrik dan skill, ya, keterampilan dan sikap, itu mereka itu harus datang ke kampus. Oke. Nah, untuk jalan tengahnya sekarang kita menerapkan hybrid learning. Hybrid learning. Jadi setengah ada di dalam kelas, setengah ada di Kampus. Kita potong sebentar Pak Ya. Rektor karena ada telepon yang sudah masuk juga. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Dengan siapa Pak? Dengan Agus di Tabanan, Bu. Ya, Pak Agus, boleh pertanyaannya silakan ke narasumber saya pagi ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan untuk Bapak-Bapak, para narasumber. Saya dari Tabanan nih, lumayan jauh ke barat. Semoga saja nanti layanan kampusnya bisa sampai di kawasan Tabanan ini, Bapak. Nggih. Mungkin ini saya ucapkan selamat dulu untuk Unwar bisa menjawab kebutuhan perkembangan zaman. Kira-kira mungkin nanti sosialisasi ini mungkin bisa disampaikan berkelanjutan lagi, dan kira-kira hal ini tidak menjadi kebingungan di masyarakat terkait dengan layanan kampusnya begitu. Ya intinya kami menyampaikan selamat saja dan semoga terjawab juga
demi kebutuhan masyarakat di kawasan Bali Barat begitu. Terima kasih, saya ucapkan selamat pagi. Om Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Agus. Ini terkait juga dengan pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya Pak ya. Sosialisasi dan juga kebingungan antara offline dan online. Tapi para wakil rektor sudah menyebutkan ada hybrid. Jadi ada yang kalau memang pilihannya offline silahkan, kalau online juga boleh. Mereka itu, dosen itu tetap masuk ruangan, setengah di kelas, setengah yang lainnya di luar, dimanapun. Tetapi kita menyediakan software ya. Dengan software ya, itu ada headset yang mobile ya, sehingga dosen di dalam kelas itu dimanapun ya, suara-suara dosen itu bisa mereka dengar. Ya. Ini tidak mudah ini ya. Iya betul. Termasuk juga ketika kita harus hybrid itu, kan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara online. Praktek misalnya. Praktek. Ya, Kemudian pembelajaran teknis, di mana orang harus berinteraksi dengan alat, dan alat itu ada di laboratorium. Ini kan tidak mungkin kita lakukan secara online. Maka inilah yang kemudian diatur. Yang tadinya misalnya kapasitasnya 100, kita bagi, ada yang 50 jam pertama, nanti yang 50 jam kedua, begitu seterusnya, sehingga kita tetap menerapkan protokol dalam konteks COVID-19 Ya. ini. Gitu. Apalagi untuk prodi-prodi tertentu ya Iya, Pak, ada benar. yang tidak bisa dilakukan secara online semua. Kayak kedokteran misalnya, Ya. kayak teknik ya. Ya. Bahkan ilmu-ilmu sosial sekarang kan dengan laboratorium yang dia punya, kayak praktek perbankan, praktek di ekonomi, bagaimana membuat legal drafting, itu kan harus berinteraksi. Oke. Gimana kalau kita bahas sekarang tentang proses Pak? Ini sepertinya panjang karena dari 2014 Iya. tadi sudah di-mention 2014 mulai sampai saat ini sudah dilaksanakan, tentu tidak mudah. Iya. Mungkin Pak Gong bisa menyampaikan bagaimana proses yang sudah dilalui oleh Universitas Warmadewa? Iya, begini. Tadi juga menarik pertanyaan Ibu yang pertama dan Bapak Agus yang kedua ya. Iya. Kaitannya kemudian dengan sosialisasi. Jadi begini, membuat sebuah sistem itu tidak mudah. Betul. Jadi ketika kita menggunakan sistem, kan itu udah selesai. Tetapi di balik sistem yang kita gunakan ya, ada proses yang sangat panjang. Di situ paling tidak melibatkan 6M namanya. Dalam teori manajemen. Teori ya, kan? manajemen. Jadi manusianya gitu. Manusia. Kadang-kadang teknologinya canggih, manusianya nggak bisa menggunakan, ya percuma. Yang kedua money, uang. Jadi membutuhkan dana yang besar membuat sistem. Satu sistem saja itu nilainya luar biasa ya, M-an itu. Ya, yang ketiga mesin, alat-alat, sarana prasarana, metodenya, cara penggunaannya, teknologinya, yang kemudian market penggunanya gitu. Jadi penggunanya ini, usernya ini kan mahasiswa, sivitas akademika, mahasiswa, dosen, karyawan, bahkan masyarakat kan, Betul. yang bisa mengakses informasi. itu marketnya itu. Tetapi market ini kan hanya tahu bahwa sistemnya sudah ada. Bagaimana sebuah sistem terbentuk dan bagaimana sebuah sistem bisa beroperasional, inilah yang kita sebut dengan kebijakan manajemen sistem yang harus kita keluarkan satu, yang harus kita kawal dua, yang harus kita fasilitasi. Baik. Nah, inilah yang selama ini kita kerjakan bersama-sama dengan teamwork ya, dari yayasan sebagai penyedia ya, sarana prasarana, sumber daya dan teknologinya, kemudian dari pihak rektorat yang menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan sistem sampai sistem itu beroperasional sampai ke market gitu. Sampai ke market Pak, kita akan bahas lagi masalah sistem. Saya potong sebentar karena ada telepon lagi. Ini mungkin karena sangat menarik pembahasannya dan tepat waktunya ya Pak ya. Orang lagi mau cari kuliah, lagi pendaftaran. Kita langsung aja bergabung. Selamat pagi Om Swastiastu. Swastiastu. Ibu boleh langsung pertanyaannya? Saya Eci Pak dari Denpasar, saya ibu rumah tangga. Mau tanya kalau apa kualitas dari kuliah online itu bisa menjamin sama dengan kalau mahasiswa itu datang langsung Pak, karena kan kalau kuliah online itu kan kadang-kadang suka males ya Pak ya, jangankan kuliah sekolah aja mungkin SD sampai SMA tuh ada bosen gitu dan mungkin waktunya juga terbatas dan untuk ngejar mata kuliah itu seperti apa Pak nanti strateginya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya sangat relate ya Pak sama kehidupan
memang masih offline aja sudah jarang mahasiswa yang full, pasti ada aja yang bolong-bolong. Tapi ini akan kita jawab nanti karena saya tertarik sekali dengan 6M. 6M di manajemen sistem. Boleh Pak dilanjutkan Pak, nanti Pak Rektor bisa menambahkan kalau ada yang kurang dari Pak Gong. Ya, intinya bahwa mengerjakan sebuah sistem itu membutuhkan cara kerja yang terintegrated dari manusianya, uangnya, sarana prasarananya, teknologinya, metodenya, sehingga ini nyampe ke marketnya gitu. Nah ini yang memang benar-benar harus kita konsolidasikan dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya syukur Warma Dewa ini sudah menerapkan dan kebijakan sistem digitalisasi ini dari tahun 2014, bayangkan. Jadi sebelum ada COVID ini kita sudah berpikir tentang digitalisasi. Dan ternyata faktanya ketika COVID terjadi kita nggak kelabakan. Karena kita yakin dan kita tahu bahwa menciptakan sebuah sistem dan sampai dia menjadi sesuatu yang operasional itu tidak mudah. Termasuk bagaimana sistem itu akrab dengan kehidupan. Kadang-kadang kan ada jarak nih. Kayak Ibu tadi bilang bahwa gimana nih kualitasnya kalau offline dan online. Saya sebagai dosen merasakan ternyata mahasiswa yang kita ajar melalui online itu proses interaksinya justru lebih baik. Dia berani ngomong. Kalau offline kadang-kadang dia nggak berani ngomong nih. Ya sama dengan kita lah diskusi di sini kan. Ini kan online sebenarnya, ibunya berani tanya. Kadang-kadang kalau ibunya kita berhadapan langsung bisa jadi malu atau sungkan. Nah ini yang kita bisa lihat ya di proses pembelajaran. Sehingga tadi surveinya menyatakan bahwa, ini hasil survei mengatakan bahwa mahasiswa justru lebih banyak memilih online. Cuman dosen juga harus pinter nih. Kadang-kadang dosennya bisa ditipu nih. Dipasang fotonya, orangnya nggak ada. Betul, ada kamera yang off ya. Saya wajibkan. Jadi semua kamera harus on. Harus on. Jadi mereka yang tidak on kameranya, kita anggap tidak hadir. Baik, terima kasih Pak. Ini kita akan bahas lagi seru sekali karena setelah ini saya akan banyak bertanya dari sudut mahasiswa mungkin. Setelah ini kita bahas gimana persiapan Universitas Warma Dewa dan juga bagaimana memaintain tantangan yang ada tadi. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa tetap di iNews Bali. Baik pemirsa, kita kembali membahas Universitas Warma Dewa menuju kampus digital bersama dengan 3 narasumber masih di sini dengan banyak pertanyaan, ada interaktif juga lumayan banyak pertanyaan. Setelah ini kita akan bahas tentang sistem. Sesuai dengan pertanyaan yang terakhir, bagaimana kualitas mahasiswa yang mengikuti online dan offline. Ini pasti banyak trik-trik yang dilakukan oleh mahasiswa juga ya, Pak Rektor, Wakil Rektor dan Pak Ketua Yayasan. Bagaimana Warma Dewa akhirnya menyikapi ini dengan sistem yang bagaimana, dengan check and balance-nya seperti apa? Boleh Pak Wakil Rektor. Terima kasih Dek. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, dalam pembelajaran dengan modus daring atau online ya, kita tidak memakai modus yang yang acak-acakan, yang di luar sistem. Online itu banyak ya, misalnya Google Classroom itu tidak bisa kita kendalikan. Dalam pengendalian ini kita menerapkan LMS dengan Moodle system yang sudah direkomendasi oleh hampir semua perguruan tinggi di dunia ya. Itu ya, kita kendalikan ya, apabila ada blank ya, dia itu bisa keluar dari Zoom ya. Karena menggunakan Zoom itu memerlukan bandwidth yang lebih tinggi. Masih dia bisa connect yang dengan menggunakan bandwidth yang lebih kecil itu bisa dia melalui chat ya. Keluar dari Zoom bisa di chat, bisa di forum. Di sanalah dia melakukan diskusi. Dosen juga harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini ya. Di samping itu, di dalam pengelolaan pembelajaran ini kita juga menampilkan video. Video yang bisa ditonton. Proses pembelajaran itu kan mendengar, melihat. Kalau melihat itu lebih yakin dan lebih ingat seumur hidup ya. Video ya yang bisa mereka putar unlimited setiap saat. Misalnya sekarang ada blank ya, sebentar mereka bisa putar ya. Itulah ya proses pembelajaran ya, modus-modus yang kita lakukan dengan berbagai media ya. Sehingga survei yang terakhir itu kan lebih banyak tetap online. Tetapi kebijakan Pak Rektor ya, bagi prodi-prodi ya yang ada unsur-unsur praktikumnya, kan hampir semua prodi
itu wajib mereka datang ke kampus ya. Wajib datang, misalnya teknik, kedokteran ya. Tetapi dengan prokes yang ketat ya. Dan Astungkaro sampai saat ini tidak ada akses daripada COVID ini. Ada banyak sekali keuntungan sebenarnya untuk sistem online ya Pak ya. Tapi diimbangi dengan tantangan kayak blackout, downline dan kedisiplinan mahasiswa. Betul. Terlebih lagi dari sisi dosen sebenarnya diuji sekali dari penggunaan sistem. Yang pertama kedisiplinan untuk materi yang harus terus-menerus tidak boleh habis dan pertanyaan mahasiswa yang harus dijawab. Mungkin Pak Ketua kan seorang dosen juga. Betul. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya benar. Jadi sebenarnya dengan sistem online ini dosennya yang harus lebih siap. Karena dosennya yang diuji oleh mahasiswa. Kalau offline kan dosennya yang bertanya, kadang-kadang komunikasinya one way traffic. Tetapi kalau online ini two way traffic, bahkan multi traffic. Karena mahasiswa ini diwajibkan untuk aktif dia. Aktif dalam hal bertanya, baik itu secara oral maupun bisa lewat SMS tadi. Dan dosen wajib menjawab. Itu yang pertama keuntungannya ya. Yang kedua memang dalam prosesnya kita kan sudah menggunakan sistem hibrid. Hibrid itu artinya ada saat-saatnya kita harus ketemu dengan mahasiswa. Dan bahkan setelah nanti new normal, sistem hibrid ini adalah sebuah pilihan yang sangat baik. Kalau kampusnya benar-benar bisa menyiapkan sistem yang bagus. Ya, ini kadang-kadang orang dalam tanda kutip rindu dengan offline karena kampusnya tidak bisa menyiapkan sistem yang bagus. Betul. Ya, satu kampusnya tidak punya sistem, yang kedua orangnya nggak bisa menerapkan sistem sehingga yang disalahkan kemudian online-nya gitu. Jadi kalau kita di Warma Dewa kita lakukan survei nih. Ya, ini benar nggak? Mana lebih suka mahasiswanya? Ternyata hampir 60%, Mas. 80-70 ya? 70%. Jadi 2.000 sekian yang mengatakan dia pilih offline dari 12.000. Berarti 10.000 yang milih online. Dan yang 2.000 ini rata-rata mereka yang eksak. Karena memang kebutuhannya mereka harus offline. Mungkin ada nyempil sedikit dari 2.000 itu yang memang pengen nongkrong Pak. Memang. Karena mahasiswa tanpa nongkrong juga kan kurang. Ini budaya. Ini kaitannya dengan budaya. Sama dengan kita di masyarakat lah. Kalau kita paruman itu dengan Zoom itu kayaknya kok kurang afdol. Kalau udah ketemu yang dibicarakan bukan ininya topiknya, tapi lebih ke kehidupan Pak. Makanya sekarang kan reuni lagi rame nih. Jadi mungkin sedikit saya kasih pengertian para pemirsa ya. Iya boleh Pak. Karena gini Rektor. ya, kurikulum itu kan merupakan backbone suatu pendidikan. Ya, kurikulum artinya penting sekali. Nah, esensi dari KPT yang dibilang tadi oleh Pak R1 itu sebetulnya adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di mana pendekatan pembelajarannya yang kita sebut sebagai student center learning gitu loh. Pusat pembelajaran terhadap mahasiswa. Jadi mahasiswa harus aktif. Atau dengan kata lain pembelajarannya harus interaktif. Ini yang paling penting. Nah, LMS yang berbasis modal itu menyiapkan beberapa teaching method yang menjamin keberlangsungan teaching and learning proses yang interaktif tadi gitu loh. Gimana bisa dikatakan suatu itu interaktif Pak? Interaktif, banyak mahasiswa yang bertanya, banyak yang mahasiswa yang memberikan komen. Jadi bukan one way traffic di pendidikan proses. Gitu loh. Jadi mau nggak mau dia harus dengerin karena harus wajib bertanya. Dan dosen harus jawab itu. Dan karena rekornya ada. Sekarang tren pendidikan tinggi itu ya, itu menaikkan porsi skill dalam bidang pembelajaran. Kalau dulu tuh kurikulum lama kan lebih banyak anunya itu ke knowledge base. Wow, mahasiswa dijejali oleh materi ilmu harus banyak. ini hafal. Yang tidak ada gunanya barangkali dalam prakteknya di mana dia bekerja. Skill dia kurang. Maka itu statement di media massa yang mengatakan bahwa lulusan kurang siap pakai inilah sebutnya. Karena skill mereka kurang. Skill dalam artian gini. Kognitif skill, kemampuan berpikir kritis, psychomotoric skill, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan tangannya, dan communication skill. Ini tiga-tiganya harus berjalan paralel gitu. Mungkin kalau online learning secara kognitif bisa, secara
tapi secara gerak atau Psikomotorik skill bisa. motorik? Nah, ini yang sebetulnya bisa sih ya, tetapi tidak seperti kita langsung di laboratorium, interaksi di laboratorium. Karena misalnya kalau katakanlah misalnya kalau mahasiswa mau disuruh kedokteran misalnya, Ya. bagaimana memeriksa dada. Kalau dia melihat dan mengerjakan itu lama dia ingat. Baik pemirsa, ini semakin seru karena kita juga membahas bagaimana lulusan Warmadewa nanti siap mungkin diletakkan harus. setelah selesai kuliah. Walaupun dengan sistem yang terbaru ini, sistem online. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di sini, iNews Bali. Baik pemirsa, masih bersama saya Diana Mira dan 3 narasumber. Ada Bapak Gung Oke dan juga Rektor dan Wakil Rektor. Tadi kita membahas banyak sekali hal yang menarik, apalagi terkait dengan lulusan Warmadewa yang terakhir obrolan kita Pak ya. Lulusan Warmadewa ini ternyata juga ada surveinya. Bagaimana kita ada masa tunggu, tadi kalau Pak Wakil Rektor menyebutkan masa tunggu, jenis pekerjaan setelah lulus, dan ini yang paling unik, gaji pertama. Ya. Dari sistem yang sudah dibuat, survei itu ada di situ ya Pak ya. Bagaimana orang yang sudah lulus, mahasiswa yang sudah lulus mengisi survei tersebut? Apakah masih boleh? Jadi begini dek ya. Jadi sebuah PT itu tidak boleh melepas alumninya. Artinya harus dimonitor. Harus dimonitor. Yaitu dengan metode tracer. Tracer yang kita lakukan sesuai dengan aturan Kemendikbud, 2 tahun setelah dia tamat itu kita tracer. Baik. Di mana keberadaannya. Ya. Jadi terakhir kita tahun 2021 ya, kita melakukan tracer. Itu 84,7% masa mendapat pekerjaan kurang dari 6 bulan. Ya. Sedangkan bidang-bidang yang mereka dapatkan itu sesuai dengan bidangnya 87%. Sedangkan menyangkut IKU ya, ini kalau IKU itu kan gaji pertama yang mereka terima ya. Jadi itu kalau 1,2 dari UMR itu sudah sangat bagus ya. Dan ini untuk gaji itu baru 63% mencapai UMR, di atas UMR. UMR Bali itu tahun 2021 kalau tidak salah itu 2.700.000 ya. Kali 1,2. Itu menunjukkan indeks kinerja utama yang telah kita capai ya. Sehingga ya monitor ini terus kita lakukan ya. Itu dari daya saing. Daya saing itu dari aspek-aspek itu. Kemudian kinerja juga kita monitor ya. Di mana mereka bekerja ya, kinerjanya dari 7 aspek ya, yang paling apakah itu sangat baik dan baik ya. Jadi kategori yang sangat baik dan baik itu 85%. Dari 7 kategori termasuk bahasa Inggris ya. Kemudian kerjasama ya, kompetensi keilmuan ya, idenya bagaimana di kantor ya. Kemudian soft skill-nya bagaimana ya. Jadi itu diuji ya, itu kita dapatkan ya. Sehingga ini adalah merupakan feedback dalam rangka perbaikan kurikulum. Jadi setiap tahunnya memang sudah disurvei Harus juga. ya. Artinya Wajib. Warmadewa ini mematahkan stigma ya Pak ya di kehidupan sosial juga bahwa sekolah online itu tidak menghasilkan lulusan yang optimal. Ya, Artinya dengan survei ini dibuktikan online survei, dan ya. offline juga Ya, sebenarnya sama ya. saja ya Pak ya. Ini yang perlu diluruskan juga. belum Apa yang ada dipertanyakan oleh Ibu tadi, Betul. Ibu tadi, ini kan kadang-kadang online itu kan diberlakukan dari SD sampai perguruan tinggi. Di mana masing-masing ini mempunyai proses pembelajaran yang berbeda. Ya, Mungkin di level SD ini kurang cocok. Karena ibu, orang tuanya harus mendampingi dan sebagainya. Yang sibuk itu orang tuanya kan, anak-anaknya itu Atau kan yang, belum. yang ngerjain ulangan orang tuanya Pak. Nah, mungkin di level SMA, SMA, oke lah, hibrid ya. Di level perguruan tinggi kan kesadaran orang berteknologi sekarang, saya ini generasi X ya, Betul. udah jauh kalah dengan generasi strawberry ini, generasi Z kan. Ya. Mereka jauh lebih hebat untuk teknologi dan lebih fasih menggunakan teknologi. Nah, mungkin ini yang perlu disegmentasikan. Jadi tidak bisa digebiah-uyah bahwa belajar online itu kan belajar dari SD sampai perguruan tinggi. Di level mananya yang harus dievaluasi. Ya, gitu. di level mahasiswa memang sudah secara profesional Kalau saya lihat dibentuk. di mahasiswa saya berani jamin hasil survei tadi.
merubah mahasiswa mindset itu. jauh lebih gampang daripada merubah dosen. Itu. Tuh, boleh dibuktikan lah Ya. statement saya. Benar. Ini Dan generasi jangan khawatir. Di Warma Dewa itu sangat ketat melaksanakan apa yang kita sebut sebagai quality assurance, penjaminan mutu. itu. Jadi internal, eksternal itu. Ya. Jadi ada penjaminan mutu internal, ada penjaminan mutu eksternal yang secara rutin kita lakukan gitu. Jadi kita harus mengakui lah bahwa kadang-kadang yang nggak siap itu bukan mahasiswa. karena mahasiswa sebagai generasi Z ini sudah generasi Sudah teknologi. akrab dengan teknologi, Iya kan? Iya. Main HP, main apa ini Betul. udah kalah kita. Kadang-kadang karena ketidaksiapan kita lalu yang kita salahkan sistem gitu kan. Betul. Wah, banyak sekali hal yang saya dapat hari ini, bagaimana sebenarnya offline dan online itu tergantung dari mana kita lihat ya, dari segmentasinya, dari kesiapan kampus itu Iya, juga, benar. dan sumber daya manusianya. Termasuk teknologi yang digunakan. Ya, betul sekali. Dan kita di Warma Dewa, kebijakan ini kan pasti bawa konsekuensi. Jadi mahasiswa kita berikan subsidi subsidi untuk pulsa gitu ya. Iya. Ya. Bahwa pulsa yang kita berikan itu sebenarnya kan untuk kuliah. Kuliah, betul. Tapi kadang-kadang digunakan untuk yang lain, Untuk dia urusan ngechat, mereka. ya, betul. Jadi memang tidak ada alasan sebenarnya untuk generasi yang sekarang tidak bisa melakukan online secara optimal, karena sudah dipermudah semuanya. Kita kasih waktu Bapak untuk memberikan statement terakhir juga untuk menjawab harapannya Universitas Warma Dewa untuk kedepannya melalui eksistensi kampus digital ini seperti apa. Silakan, mungkin mulai dari Pak Rektor. Ya. Terima kasih. Para pemirsa yang saya hormati, saya mengundang putra-putri Bapak Ibu untuk mengambil pendidikan di Universitas Warma Dewa karena kualitasnya kita jamin. Bapak Ibu sekalian, visi kita jelas. Kualitas, ekowisata, berwawasan ekowisata dan mampu bersaing global pada tahun 2034. Itu yang kita tuju Bapak Ibu sekalian. Kita secara ketat menerapkan apa yang kita sebut sebagai good university governance dan penerapan quality assurance yang menjamin kualitas pendidikan di Universitas Warma Dewa. Selamat datang di Universitas Warma Dewa. Ya, silakan. Boleh Pak dilanjutkan oleh Pak WR dan kemudian nanti ditutup oleh Pak Ketua Yayasan. Terima kasih kepada pemirsa semua di rumah ya. Jadi Warma Dewa siap menerima anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Unwar ya. Aksesibilitas tentang prodi itu ada 26 prodi ya. Kalau ingin pendidikan pendek ada vokasi. Kalau ingin pendidikan yang stratanya tinggi ada juga program doktor. S2 ada ya. Sehingga mari bergabung tentang pendaftaran online. Dari manapun boleh, dari tempat tidur boleh, kapanpun boleh. Ya. Itu akses yang kita buka. Ya. Itu tidak saja pendaftaran, tetapi kegiatan-kegiatan yang lain aksesibilitasnya sangat tinggi, validitas tinggi, kemudian sangat akurat. Ya. Sehingga akan memudahkan semua stakeholder, terutama masyarakat yang akan bergabung ke Unwar. Ya. Mari kita sudah melakukan pendaftaran ya, dan sampai saat ini ya sudah banyak mendaftar ya, sehingga dengan demikian kami tetap mengundang anak-anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Warma Dewa. Siap berkompetisi ya tentang kualitas lulusan yang akan kita lepas. Terima kasih. Pak, silakan. Pak Agung. Digitalisasi ini membutuhkan perubahan mindset dan culture set dalam tata kelola organisasi dan sistem manajemen pengelolaan perguruan tinggi menuju good university governance. Oleh karenanya, proses kepemimpinan tidak cukup hanya kepemimpinan transformatif, tetapi sekarang kita harus ciptakan kepemimpinan yang transglobal. Dan kepemimpinan transglobal ini tentu akan sangat erat kaitannya dengan visi. Dan visi Warma Dewa jelas, yaitu bagaimana kita mewujudkan mutu, bagaimana kita menuju ekowisata, dan bagaimana kita go global 2034. Ini yang disebut dengan kepemimpinan transglobal. Oleh karenanya, semua stakeholder, baik itu dosen, karyawan, dan mahasiswa, ini harus benar-benar menyiapkan mindset dan culture set, bahwa kita harus berubah. Dan zaman sudah menuntut kita harus berubah. Kita tidak bisa diam dan
asik dengan masa lalu kita. Betul. Jadi kehidupan itu adalah hari ini dan ke depan. Dan itulah yang kita janjikan kepada para mahasiswa ketika mereka bergabung dengan Universitas Warmadewa. Jadi jangan khawatir, mari kita ke Warmadewa saja. Baik, pemirsa, online learning sudah menjadi hal yang lumrah dan wajib dilakukan. Universitas Warmadewa sudah menjalankannya dengan sistem yang sangat optimal. Jadi semoga informasi dapat disampaikan bermanfaat. Akhirnya saya Adriana Mirah mewakili teman-teman yang bertugas hari ini undur pamit. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Om Santi, Santi, Santi. Om.